PPKM masih terus berlanjut, ekonomi belum stabil, COVID entah sampai kapan. Dan kesulitan-kesulitan ini kapan berakhirnya? Mainkan dulu intronya. Video 3 perempuan bermain musik itu memiliki arti yang sangat dalam. Itu mengedukasi para istri agar tetap tidak stres, tetap berusaha untuk menciptakan suasana yang menyenangkan walaupun keadaan sulit. Biasanya kan istri-istri itu ngamuk. Suaminya nggak punya duit, nggak bisa beli beras, panci dibanting-banting. Nggak bisa beli air, galon dibanting-banting. Nggak bisa beli minyak, penggorengan dibanting-banting. Tapi 3 istri itu bagus kalau 1 suaminya ya. Mereka tidak. Mereka kompak menciptakan suasana yang menyenangkan. Sotel buat stick, galon buat drum, panci buat drum, buat apa? Galon buat gendang, panci dan sebagainya dibuat semacam drum. Itu luar biasa. Itu pelajaran untuk istri-istri itu. Berusahalah untuk tetap menciptakan suasana yang menyenangkan walaupun keadaan sulit. Tetapi bukan itu poinnya. Ada orang-orang berlogika begini. Untuk apa sih kita pakai masker? Untuk apa kita pakai hand sanitizer lah, cuci tangan lah? Memangnya kalau Allah sudah menghendaki kita kena COVID, kita bisa menolak? Nggak mungkin bisa. Kalau Allah sudah mentakdirkan kita kena COVID, pasti kena. Mau ngapain juga. Contohnya, para perawat itu sudah pakai standar paling tinggi dalam menjaga keselamatan agar tidak terjangkit. Terjangkit juga. Banyak malah ratusan. Itu logika. Bahkan yang lebih tinggi lagi, untuk apa sih kita takut COVID? Untuk apa sih kita kemana-mana harus jaga jarak, takut kena COVID? Takut mati. Toh kalau sudah waktunya mati, nggak bakalan nggak mati. Pasti mati. Firman Allah itu, kematian akan menghampirimu walau kuntum fi burujin musayyadah, kalau tidak salah begitu. Walaupun kamu ada di sebuah benteng atau dalam keadaan yang sangat aman, kalau sudah waktunya mati, mati. Kan seperti itu ya. Jadi nggak usah takut gitu. Ini orang anggap itu bertauhid. Oke, saya tidak mau bantah, itu memang bertauhid seperti itu. Bahwasanya Allahu musabbibul asbab mudabbirul umur yuqaddiru kulla syai'in la yakhruju syai'un min qudratihi wa iradatihi. La yakhruju syai'un min qudratihi wa iradatihi. Allah itu yang menentukan segalanya. Tidak ada satupun yang melenceng. Bahkan daun yang jatuh pun itu atas ketentuan. Tidak ada sesuatu yang bisa keluar dari kehendak Allah. Wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah tidak kehendaki tidak mungkin terjadi. Mafhum mukhalafana wa ma syaa yakunu. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tetapi kenapa? Nah, ini masalahnya. Kenapa orang yang berpikir, berlogika, bertauhid sekeren itu harus protes dengan PPKM? Harus protes dengan kebijakan pemerintah membatasi jam berjualan? Harus protes dengan pemerintah membatasi jumlah orang yang boleh masuk? Atau orang jualan tidak boleh makan di tempat? Kenapa harus protes? Bukankah kalau pakai teori yang tadi, bahwasanya kalau Allah menghendaki tidak ada yang bisa menghalangi. Kamu mau tidak jualan pun kalau Allah menghendaki jualan kamu laku. Iya toh. Kamu tidak jualan pun kalau Allah mau menghendaki kamu dapat duit. Pakai teori itu juga, jangan dipakai setengah-setengah. Giliran mau nolak masker, giliran mau nolak jaga jarak, giliran mau nolak standar hidup sehat, kita pakai tauhid itu. Tapi giliran diatur jualan, kita nggak mau pakai. Ya kok tauhid setengah-setengah, kan nggak boleh begitu. Ya harus konsisten. Jadi kita dibatasi tidak boleh jualan, ya terima. Jangan mengatakan ini saya tidak dapat uang kalau tidak jualan. Loh, katanya kalau Allah mau kasih ya pasti dapat uang juga walaupun kamu nggak jualan. Kalau Allah nggak mau kasih kamu COVID, nggak akan kena COVID walaupun kamu melakukan hal-hal yang potensial membuat kamu kena.
Walaupun kamu sudah menghindarkan diri dari COVID, kalau Allah sudah menghendaki kamu kena, pasti kena. Ya kan sama aja, kalau Allah mau kasih kamu uang, kamu tidur seharian ya dapat aja. Memangnya Allah itu nggak bisa kasih kamu uang walaupun kamu tidur? Nah, itu kan tauhid namanya. Harus konsisten dong, bertauhidnya konsisten. Jangan bertauhid setengah matang. Tauhid separuh-separuh. Giliran berat, giliran kita tidak setuju dengan sesuatu, kita bawa-bawa tauhid. Tapi giliran kita merasa kepentingan kita diusik orang, kita lupakan tauhidnya. Jadi kalau memang mau berprinsip la mani alima a'toita wala mu'tiya lima mana'ta wala radda lima qadaita wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Tidak ada yang bisa mencegah apa yang Allah ingin berikan kepada kamu. Jangankan PPKM, Pak. Kamu di penjara, diikat, ditaruh di atas gunung. Kalau Allah mau kasih kamu rezeki, dapat. Lama nih. Tidak ada satupun yang bisa mencegah. Sebaliknya wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada satupun yang bisa memberikan kamu sesuatu di mana Allah itu mencegah itu. Kamu mau jualan dari pagi sampai pagi, 50 tahun kamu nggak pulang-pulang dari pasar, nggak ada PPKM, negara tidak ngatur kamu mau jualan. Jangankan jualan 24 jam, jualan 5.000 tahun pun silahkan. Kalau Allah nggak mau kasih, nggak akan dapat. Wala radda lima qadaita. Kalau Allah takdirkan sesuatu, tidak ada yang bisa menolak. Sebaliknya kalau Allah sudah tidak takdirkan, tidak ada yang bisa memicu itu. Nah, kalau kita pakai tauhid semacam itu, jangan pernah protes dengan apapun, lakukan saja. Tidak pernah kait-kaitkan sesuatu itu dengan sebab akibat terlalu berlebih. Ya diatur begini, ya sudah. Toh kalau Allah mau kasih duit, jangankan cuma membatasi, sekali lagi, jangankan cuma membatasi jam jualan. Enggak jualan pun dapat duit. Entah dari mana kan. Itu namanya kamu konsisten dalam bertauhid. Jangan separuh-separuh. Sehingga tauhid ini tidak menjadi semacam tameng saja. Giliran kita tidak yakin dengan sesuatu, kita bawa-bawa Tuhan. Ngapain pakai masker? Kalau Allah mau kasih kita COVID aja. Kalau Allah mau kita selamat aja. Karena sejatinya tidak percaya. Tapi maut nampak agamis. Giliran di jualannya suruh dikurangi waktunya, hilang tauhid itu. Wah, nggak bisa ini kalau gua jualan cuma dari jam 5 jam, misalnya cuma 3 jam, cuma 4 jam. Wah, rugi dong. Kenapa tiba-tiba otaknya yang ke depan? Kenapa tiba-tiba hilang Allahnya? Kan begitu. Kenapa tiba-tiba kita berubah berpikir seolah-olah tidak ada Tuhan, seolah-olah ini gua yang tentukan gitu. Kalau gua nggak jualan nggak makan. Nah, kan jadi aneh. Jadi ya itu namanya apa ya? Dhafun fil akli, ada persoalan dalam berpikirnya gitu. Jangan sampai kita seperti itu. Semoga ada manfaatnya. Saya tidak bicara siapapun. Mungkin tidak ada orang yang saya bicarakan, atau mungkin juga ada gitu. Jadi saya tidak menghina, saya tidak merendahkan siapapun. Semoga ada manfaatnya.